Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan channel Husnul Mufid. Namun sebelumnya saya mengenalkan diri, saya adalah Dr. Husnul Mufid MPDI, Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya, dan alumni YIN Sunan Ampel Surabaya S2 pasca sarjana dengan mengambil tesis dan jurusan konsentrasi pendidikan Islam. Pemirsa yang saya hormati, bahwa sekarang ini lagi viralnya dunia maya membicarakan tentang Gus yang berceramah di Magelang yang terkenal dengan namanya Gus Miftah, santrinya Habib Lutfi bin Yahya. Tiba-tiba dalam waktu singkat sangat viral di Indonesia. Banyak yang tidak terima dengan pembicaraan Gus Miftah yang menggoblokkan penjual es teh. Hal ini sebenarnya bukan zaman sekarang aja ada netizen, masyarakat maupun rakyat kecil yang memprotes komentar yang menggoblokkan penjual es teh. Dan pada saat ini pula, bukan sekarang aja, wibawa seorang pendakwah itu turun. Padahal apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini sebenarnya sudah lama. Komentar-komentarnya yang selalu merendahkan orang. Ini bukan hanya penjual teh, tapi juga janti pesek di acara wayang kulit pun diledek. Demikian juga penjual kopi pun diledek. Hanya saat di Magelang lah beliau Gus Miftah mendapat serangan balik. Banyak masyarakat Indonesia yang tersinggung, sehingga muncullah petisi dari masyarakat untuk menurunkan beliaunya sebagai pejabat utusan khusus dari Presiden Prabowo. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya pada zaman dulu itu sudah ada. Pada zaman dinasti Abbasiyah, ini banyak ulama yang semacam itu banyak. Karena pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu ilmu pengetahuan juga maju pesat. Ilmu pengetahuan agama maju pesat, ilmu pengetahuan umum juga maju pesat. Bahkan manuskrip dari Yunani
kerajaan Yunani itu diterjemahkan di masa dinasti Abbasiyah, baik pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid maupun khalifah-khalifah yang selanjutnya. Tetapi di sini pun banyak juga ulama-ulama yang semacam Gus Miftah, semacam Habib Lutfi bin Yahya yang dulunya merupakan ulama yang sangat dihormati dan dikagumi, tapi setelah tersandung dengan buku pembeloan sejarah NU dan dugaan pemalsuan makam, maka runtuhlah keulamaan di hadapan masyarakat Indonesia. Demikian juga Gus Miftah yang juga murid Habib Lutfi juga runtuhlah keulamaannya, kewibawaannya di depan netizen, di depan masyarakat Indonesia, gara-gara mengolok penjual es teh. Ini barangkali Allah sudah membuka tabir aib dan Allah tidak ingin agama yang disampaikan oleh Gus Miftah menjadi sebuah agama yang hina. Oleh karena Allah mencabut keberadaannya, menjadikan bahan olok-olok, bahan hinaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemirsa, tidak semua orang bisa jadi Gus, tidak semua orang bisa jadi kiai, karena untuk menjadi Gus, menjadi kiai, ada tahapan-tahapan yang dilaluinya. Banyak kiai yang ada di Indonesia, cukup banyak, tetapi yang menyala, yang jadi panutan hanya sebagian kecil saja, yaitu pada zaman awal kemerdekaan yang menjadi panutan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim, Kiai Ahmad Dahlan, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim. Ini hanya berapa orang yang terhitung. Sementara sebenarnya banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia. Tetapi kenapa hanya hitungan jari ulama-ulama ini? Karena beliaunya adalah ulama yang konsisten, tidak memiliki latar belakang duniawi, di mana beliau ceramah tidak dibayar, malah membayar, malah mengajak pengajian dan yang membiayai beliau. Demikian juga awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para tokoh-tokoh Islam yang memiliki visi ke depan, ikhlas dan mandiri, karena dibiayai sendiri Kiai Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri. Ini menunjukkan apa? Bahwa pada masa generasi dia adalah memang benar-benar ulama-ulama yang benar-benar tidak menjual agama, tapi menyampaikan dakwah-dakwahnya. Dia berceramah dimanapun tidak dibayar, bahkan membayar. Dia atau beliaunya ini semacam Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim ini punya kekayaan yang cukup besar sehingga tidak membutuhkan dan tidak menyulitkan dana orang-orang yang memanggil beliau untuk tahlilan,
untuk ceramah, dan para santri-santrinya pun tidak dibebani dengan biaya yang tinggi. Tidak seperti sekarang ini, kalau nyantri pun biayanya pun juga mahal. Ini beda. Demikian juga pada masa sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun banyak ulama-ulama yang cukup terkenal. Misalnya salah satunya Kiai Haji Al-Bantani yang berasal dari Banten itu, dia tidak mau dikasih uang, ceramah-ceramahnya pun tidak. Dia tidak mau dikasih jabatan oleh pemerintah Belanda itu. Yang mau adalah Habib Usman bin Yahya. Ya inilah Syekh Nawawi Al-Bantani seperti itu. Ya berbeda jauh dengan Gus Miftah ya. Sebenarnya kalau saya lihat dan saya pelajari ketika saya kuliah di S2 Pasca Sarjana IAIN dulu ya, mempelajari tokoh-tokoh pendakwah, tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh Islam itu penampilannya biasa saja. Tidak gondrong melebihi pundak. Imam Ghazali pun tidak panjang. Sementara kalau Gus Miftah kan panjang, kan menyerupai seorang wanita, ini tidak boleh. Demikian juga ini pesantrennya yang dinamakan Pondok Pesantren Tanpo Aji kan, sebenarnya jangan pakai nama itu, pakai nama ya Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Ulil Albab kan. Demikian juga sisi performan ya, dia berceramah pakai kacamata gelap kan gitu, bawa tongkat kan gitu. Demikian juga pakaiannya. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang menimbulkan kontroversi tanda tanda. Celakanya ya jamaah ya mengikuti saja gitu. Seharusnya penampilan ini Gus Miftah itu ya seperti Gus Dur, seperti Kiai Said Akil Siraj, seperti Gus Mus gitu, seperti Kiai Haji Maduddin Al-Bantani ya, seperti juga kata-katanya pun dijaga, jangan seenaknya sendiri gitu. Kalau dari analisa saya yang saya berdasarkan referensi yang saya kuliah, ini Gus Miftah sebenarnya belum layak menjadi seorang Gus, belum layak menjadi seorang ustadz selama pada level tertinggi ya, karena beliaunya kan udah ceramah di level ini. Sebenarnya yang pas itu ya ceramah di diskotik dari awal dulu itu pasnya, yang kemudian mampu mengislamkan ini Deddy Corbuzier itu. Jadi sebenarnya makomnya Gus Miftah itu lebih terhormat itu ya di diskotik itu, kalau berpenampilan performance seperti itu. Misalnya pesantren yang namanya Tanpo Aji, gondrong kan gitu, terus pakai kacamata hitam, ini pasnya di diskotik, sehingga bermanfaat karena untuk memasuki wilayah-wilayah diskotik ya harus berpenampilan seperti itu. Tetapi ketika berada di forum-forum jamaah Nahdlatul Ulama ya penampilannya kan harus dirubah, jangan gondrong melebihi sebab, karena itu menyerupai seorang wanita, ini kan tidak boleh.
Saya berkata demikian ini bukan membenci ya, tapi saling menasihati sesuai dengan ayat suci Al-Quran, wal asri itu, seperti itu. Jadi kata-kata Gus Miftah itu harus dijaga. Kemudian setelah ramai ini, Gus Miftah mendatangi penjual es teh di rumahnya. Kemudian dengan menjanjikan mau mengumrohkan. Ini sebenarnya baik, tetapi kalau dianalisa ada unsur pencitraan. Sebenarnya tidak harus memberikan umroh, tapi cukup saja minta maaf. Dan misalnya memberikan hadiah umroh ya tidak usah dibilangkan. Ini dalam tataran tingkat tinggi ya, sehingga tidak bisa diketahui orang. Diam-diam saya akan berikan umroh. Nah, runtuhnya kewibawaan Gus Miftah maupun gurunya Habib Gus Bibim Yahya ini sebenarnya sudah digambarkan dalam kitab Durratun Nasihin. Di situ dijelaskan ada ulama besar, jamaahnya ribuan, bahkan tembus 1 juta ya, lebih. Kalau Habib Lutfi lebih dari 1 juta ya. Kemudian Gus Miftah juga tembus 1 juta ya. Ini runtuh. Tapi kenapa dia masuk neraka kan dalam kitab Durratun yang berisi nasihat ini menunjukkan bahwa kitab ini sudah ditulis pada waktu itu banyak ulama-ulama yang seperti itu, istilahnya tidak mampu naik pada level ke atas lagi, sehingga menjadi bahan olokan dan hujatan. Nah, pada zaman dinasti Abbasiyah juga begitu banyak ulama-ulama yang menerima jabatan dari para khalifah dinasti Abbasiyah, kemudian mendukung dari kebijakan dinasti Abbasiyah, memfatwakan kebijakan Khalifah Abbasiyah meskipun fatwa itu salah ya kan gitu, tetap mendukung. Sementara yang menolak misalnya ini Abu Hanifah itu menolak kebijakan Khalifah dinasti Abbasiyah, itu ditahan. Demikian juga Imam Syafi'i juga hampir pernah ditahan, hampir pernah dibunuh. Ya, hanya saja Imam Syafi'i menyatakan bahwa masih ada kaitannya dengan keluarga Rasulullah sehingga dilepas. Demikian juga Imam Malik ya sempat ditahan. Begitu juga ini Imam Ahmad juga ditahan. Guru-guru Syekh Siti Jenar yang di Mekah juga ditahan kan. Bahkan ulama-ulama ini sebenarnya ada yang meninggal karena merah. Tapi dengan demikian maka ilmunya dan kitab-kitabnya masih dibaca oleh umat Islam. Dan penampilannya beliaunya itu ya sederhana sebagaimana para ulama yang ada, tidak nyeleneh ya. Begitu juga ini Ja'far Shadiq Al-Baqir ini juga di dalam sorotan. Mereka adalah keturunan Rasulullah. Pada waktu itu
keturunan Rasulullah pada zaman Bani Abbasiyah ya, banyak yang diburu mereka. Ulama-ulama dari keturunan ini mazhab Ja'fariyah itu merupakan ulama-ulama Syiah kan itu. Tapi Syiah yang benar ya, bukan Syiah Gulam. Kalau Syiah Gulam ini adalah yang bikinan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Sabah itu pendirinya. Jadi ulama-ulama Syiah ini sebenarnya aslinya keturunan Rasulullah. Diakui dan tidak, meskipun ada perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal-hal tertentu. Ya dikejar-kejar, banyak yang dibunuh. Akhirnya nyampe di Aceh. Tapi ulama-ulama ini adalah ulama yang baik. Tidak mengejek orang-orang miskin, selalu melindungi orang-orang miskin. Barangkali ini sebuah pelajaran pemirsa, bahwa tidak semua orang bisa jadi gus, walaupun dia punya pesantren, walaupun dia punya keturunan. Demikian juga tidak semua orang bisa jadi kiai, walaupun dia punya pesantren atau keturunan. Ini dibuktikan dengan guru-guru dari ini. Seorang torekoh yang hebat di Timur Tengah itu, misalnya ini, Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kemudian Syekh Jalaluddin Rumi ini, pada akhirnya beliaunya kan ya meninggalkan kebesaran-kebesaran keulamaannya setelah bertemu dengan seorang ulama yang tidak memiliki pondok pesantren, tapi memiliki ilmu tinggi pada tingkatan itu. Nah di sini Gus Miftah ini kan perlunya untuk menjaga lidah. Jadi seorang ulama itu tidak boleh berbicara seenaknya, harus ditata. Penampilannya itu pun harus ditata. Jangan gondrong. Gondrong lah boleh, artinya sebahu. Karena zaman dulu itu sahabat-sahabat juga rambut yang lagi tren pada waktu itu seperti itu. Imam Ghazali juga agak panjang, tapi tidak melebihi separuh. Kacamatanya pun juga begitu. Ya pokoknya penampilan dan ucapan, namanya seorang pendakwah ulama itu harus dipikirkan. Sehingga apa? Marwah pendakwah, marwah keulamaan itu tidak runtuh. Saya punya guru besar, profesor, ketika kuliah di IAIN Sunan Ampel itu berkata, namanya almarhum Profesor Dr. Syaiful Hadi, mengatakan kepada saya bahwa jika ada ulama yang mengalami kesalahan, maka akan runtuhlah keulamaan itu. Ketika dia berbohong, ketika dia berbuat yang tidak bagus karena dunia gitu. Kalau ceramah mendapat tarif jutaan itu jangan dihadiri. Ini akan merusak agama. Maka dari situlah Allah nantinya akan mencabut kewibawaan. Dan memang benar kan gitu. Kata guru besar saya, Profesor Alamin Syaiful Hadi di IAIN, saya dalam mempelajari studi Al-Quran, pelajari studi hadis itu mengatakan demikian, bahwa akan dibuka tabirnya orang-orang yang menjual agama, bertopeng agama untuk kepentingan pribadi.
dibuka, dan ini pun dibuka. Habib Lutfi pun dibuka aibnya dengan dugaan nafsu sejarah, sehingga banyak yang protes, padahal dulu dihormati, malsu makam ya. Kemudian ini juga Gus Miftah juga kecengklek, mengatakan ini gara-gara menggoblokkan pedagang es teh. Ini kan dibuka, ini sebenarnya Allah itu membuka aibnya. Makanya kita sebagai seorang mukmin tenang-tenang saja, jangan menghujat-hujat. Nanti Allah sendiri yang akan membuka aib, sehingga runtuhlah keulamaannya, runtuhlah kegusannya, runtuhlah kekiainya. Hal ini sebagai pendapat dari guru saya, sekali lagi, yaitu almarhum Profesor Dr. Syekhul Hadi Permono itu. Makanya supaya keulamaan tidak runtuh karena membawa agama Allah ini, maka berpenampilanlah yang baik, berkatakanlah yang baik, dan jangan meminta uang ceramah kepada panitia terlalu banyak, karena biar panitia pengajian tidak mengalami kesulitan mencari dana ke sana kemari. Karena Nabi Muhammad, para sahabat itu dalam menyebarkan agama Islam tidak meminta uang. Bahkan Abu Bakar pun membebaskan budak itu supaya masuk Islam. Dengan uangnya sendiri dia membeli budak untuk dibebaskan. Demikian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dia membeli sumur untuk minum sahabat-sahabat umat Islam, membeli sumur dari orang Yahudi. Kemudian juga Sayyidina Ali selalu memberikan perlindungan kepada umat Islam. Pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan tentang runtuhnya kewibawaan ulama akibat ucapannya, akibat penampilannya, akibat minta uang ceramah kepada panitia pengajian. Ya kalau bisa janganlah minta uang pada pengajian, karena dalam sejarah munculnya pendakwa itu dikasih uang oleh panitia itu ya sejak zaman Pak Harto itu sudah mulai ada. Sementara pada zaman menjelang kemerdekaan, awal kemerdekaan tidak ada. Tidak, istilahnya basiro, tidak ada minta uang. Sehingga Islam semakin kuat, semakin jaya. Tetapi ketika sudah mulai masuk zaman reformasi, inilah marwah-marwah pendakwa itu sudah mulai banyak yang berguguran, karena itu tadi ucapannya tidak dijaga, penampilan tidak dijaga, dan menerima uang dari panitia pengajian terlalu banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.